akan langsung saja untuk mengerjakan soal bilangan bulat ini. Oke, di sini ada penghitungan tentang bilangan bulat ya. Dan di sini ada tanda kurung ini dan ini, kemudian ini dan ini, kurung yang besar ya. Berarti kita harus buat dulu satu persatu. Nah, di sini kalian harus perhatikan juga tanda min dan plus atau tambah dan kurang yang berurutan ya, seperti ini. Nah, kita ingat lagi kalau tandanya itu sama, jadi ini kita ingat-ingat ya. Kalau tandanya sama, nanti jadinya positif, ditambah atau plus. Tapi kalau tandanya nanti ketemunya beda, berarti kalian kurangi gitu ya. Oke, kita mulai aja, kita kerjakan dulu dari yang kurung yang ini, kita harus kerjakan dulu. Jadi di sini ada tanda min dan min, kita ubah jadi, jangan lupa kurung besarnya, 24. Min dan min karena sama, berarti plus 10 minus 35, gitu ya, karena ini tandanya beda. Kemudian dikurangi dengan kurung yang kedua. Nah, ini ada kurung besar lagi, berarti minus 5 ditambah 12, kemudian ditambah 9, gitu. Karena ini tandanya sama. Nah, kemudian kita langsung kerjakan aja dari penghitungan ini ya. Yang ini kita kerjakan satu-satu dulu dari sebelah kiri. 24 ditambah 10 itu 34, berarti jangan lupa dikurung. Min 35 dikurangi, oke kita kerjakan lagi yang kurung kedua, minus 15 ditambah 12. Nah adik-adik, kalau ini ada minus dan plus 12, ini kalian bisa hitung karena ini tandanya beda ya, yang satu min 5, yang satu plus 12, berarti kalian kurangin aja. Jadi kalian kurangin biasa, 12 dikurangi 5 kan 7. Nah, karena banyak plusnya, berarti ini nanti minus, plus 7. Atau positif 7 ditambah 9, begitu. Nah, kemudian kita hitung lagi. Di sini ada 34 minus 35. Karena tandanya beda, kita kurangin lagi. 35 dikurangi 34 itu 1. Dan karena ini banyak minusnya, berarti hasilnya minus 1. Dikurangi 7 ditambah 9, kita jumlahkan biasa, 16. Berarti hasilnya berapa? Karena ini min 1, min 16. Tandanya sama, berarti ini kita jumlah. Tadi kalau tandanya sama dijumlahkan, berarti 17. Banyak minusnya nih, minus 16-nya lebih banyak. Berarti ini juga minus 17. Jadi jawabannya yang, sebentar ini saya hapus dulu. Jawabannya yang A ya, adik-adik. Kita lanjut lagi ke nomor 20 ya. Di sini sama kayak tadi, jadi ada tanda kurung di sini. Kita langsung aja kita tulis kembali. Dari depan kita tulis pelan-pelan. 14 ditambah, hati-hati ini kurung. Yang dikurung ini kita hitung dulu. 18 dibagi minus 3. Itu minus 6 gitu ya. Dikurangi minus 2 kali 3 itu minus 6. Ya, kemudian kita lihat dari sini. Ini ada tanda yang berturutan. Berarti kita harus ganti dulu. 14, karena ini tandanya beda berarti min 6. Ini tandanya sama berarti plus 6, gitu. Udah, tinggal kita hitung dari kiri, 22 dulu, 14 dikurangi 6, itu 8, 8 ditambah 6. Hasilnya 14, jadi yang C. Gitu adik-adik, kemudian kita lanjut lagi ke nomor 1 yang di bawah. Nah, ini di sini ada soal cerita ya, kita buat pelan-pelan. Nah, operasi pagar ini berarti kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Nah, kita lihat aja langsung di pertanyaannya, hasil dari minus 5 pagar 4. Nah, kita tinggal ikutin perintahnya aja. Di sini pagar tadi artinya kalikan bilangan pertama. Bilangan pertama berapa? Minus 5 kan? Berarti minus 5. Kita ikuti aja. Dikalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Bilangan keduanya 4. Oke, kita hitung dulu. Berarti minus 20. Gitu ya. Kemudian tambahkan hasilnya. Hasilnya tadi berapa? Minus 20. Kita ikutin. Berarti minus 20 ditambahkan dengan bilangan kedua. Berapa? 4. Hasilnya berapa? Karena ini beda tanda. Berarti kita tinggal kurangin. 20 kurangi 4, 16. Berarti banyak minusnya. Minus 16. Jadi jawabnya yang B.
Oke, kita lanjut lagi ke nomor 2. Di sini ada operasi segitiga. Nah, ini bla bla bla. Langsung lihat soalnya aja. Minus 7 segitiga 5. Oke, kita ikuti perintahnya. Segitiga artinya apa? Kalikan bilangan pertama. Bilangan pertama itu minus 7 ya. Minus 7 dikali bilangan kedua. Bilangan keduanya 5. Nah, ini kita kalikan aja berarti minus 35, begitu. Kemudian tambahkan hasilnya, berarti minus 35, tambahkan dengan 3 kali bilangan kedua. Jangan lupa dikurung dulu, karena 3 kali bilangan keduanya itu 5, gitu ya. Nah, kita hitung, berarti minus 35 ditambah. Nah, adik-adik ingat perkalian kita hitung lebih dahulu. Ini 3 kali 5, 15. Jadi hasilnya berapa? Ini tinggal kita kurangi aja ya, karena beda tanda. Hasilnya adalah 20, tapi minus, karena ini yang minus lebih banyak kan? Minus 20. Jadi yang B. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Oke, di sini dalam kompetisi matematika setiap jawaban benar diberi nilai 4. Kalau salah, minus 2. Tidak dijawab, itu minus 1. Nah, dari 40 soal yang diberikan, Rini berhasil menjawab benar 31. Oke, kita tulis dulu. Di sini ada 40 soal. Nah, kita rinci dulu. Yang benar, gitu ya. Yang benar ada 40 soal. Kemudian, maaf, yang benar 31 ya. Yang benar ada 31 soal, kemudian yang salah itu ada 6. Ada 6 gitu ya. Nah, berarti kalau soalnya ada 40, 31 ditambah 6 itu baru 37. Berarti ada soal yang tidak dijawab. Yang tidak dijawab. Ya. Yang tidak dijawab berarti ada ini, karena ini 37, 40 kurangi 37 ada berapa dek? 3 begitu ya. 3. Nah, udah, ini soal-soalnya yang dia jawab benar atau salah, kemudian kita kalikan aja dengan nilainya. Tadi kalau benar nilainya 4, berarti kita kalikan 4. Kalau yang salah tadi minus 2 ya di sini. Kemudian kalau tidak dijawab itu minus 1. Nah, sudah, kita tinggal hitung ini. Kita hitung, 31 kali 4 itu 124. Ini minus 12, ini minus 3. Nah, kemudian kita tinggal jumlahin aja untuk mencari total skor. Ya, skor totalnya berarti, nah ini tinggal kita jumlahin, 124 min 12 min 3, jadi hasilnya adalah 109. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4. Ya. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi nilai 4. Nah, ini sama. Oke, kita rinci dulu. Ada 50 soal. Kita tulis dulu. 50 soal. Itu yang benar di sini ada berapa? Menjawab benar 35. Oke, yang benar 35. Kemudian yang salah ada 9. Berarti ini kita hitung dulu. Pasti ada yang tidak dijawab ya. Kemudian kita hitung dulu 35 ditambah 9 itu 44 ya, 44. Jadi kalau soalnya ada 50, berarti yang tidak dijawab ada 6 soal. Gitu ya adik-adik. Nah, ini tinggal kita kalikan dengan skornya, sama seperti tadi. Yang benar tadi skornya 4. Oke. Yang salah tadi minus 2. Kemudian tidak dijawab minus 1. Nah, ini kita tinggal hitung. Oke, 35 dikali 4, 140. Minus 18. Minus 6. Kemudian kita jumlahkan untuk kita hitung skor total. Ya. Nah, kita tinggal hitung biasa. 140 kurangi 18 dikurangi 6. Hasilnya adalah 116. Jadi jawabnya yang A. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 5. Nah, di sini ada tentang temperatur suhu. Oke, kita mulai. Jadi, untuk di temperatur suhu, adik-adik, kalau nanti suhunya itu naik, ya, itu kalian tinggal tambahkan. Kalau suhunya turun, kalian tinggal kurangin, gitu.
Nah, di sini kita kerjakan suhu kamar ber-AC adalah 17 derajat. Gitu ya. Jadi pertama ada suhu kamar ruangan itu 17 derajat. Setelah AC dimatikan, suhunya naik. Nah, di sini naik, adik-adik, berarti nanti pasti ditambah. Naiknya berapa? Nah, di sini dibilang 3 derajat setiap menit. Kita kerjakan di lain tempat dulu. Berarti 3 derajat itu setiap 1 menit, ya, gitu. Karena setiap menit. Nah, suhu kamar setelah 4 menit. Di sini yang ditanyakan setelah 4 menit. Itu berapa derajat? Caranya bagaimana? Ini gampang sekali, tinggal kita lihat. 1 jadi 4 itu dikalikan 4 kan? Ya, dikali 4. Nah, berarti 3 ini juga harus dikalikan 4. 3 dikali 4 berapa? 12 derajat. Berarti dalam 4 menit itu naiknya 12 derajat. Berarti tadi dari 17 derajat ditambahnya 12 derajat, begitu ya. Jadi hasilnya adalah 29 derajat Celcius. Jadi hasilnya yang C. Itu yang nomor 5. Kemudian kita ke nomor 6. Di sini suhu kamar ber-AC adalah 16 derajat. Kita tulis dulu 16 derajat. Setelah AC dimatikan, suhunya naik. Nah, ini naik lagi, berarti ditambah gitu adik-adik. Naik berapa? 4 derajat setiap 1 menit. Sama ya, kayak hampir mirip sama yang tadi. Suhu kamar setelah 3 menit. Yang ditanya kalau 3 menit itu berapa? Seperti tadi, berarti ini dikali 3, jadi 1 menjadi 3 menit kan dikali 3, berarti ini 4 juga dikali 3, berarti 12 derajat. Dalam 3 menit, dia naik 12 derajat. Berarti 16 ditambah 12, hasilnya 28 derajat Celcius. Hasilnya yang B. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 7. Suhu suatu ruang pendingin mula-mula 3 derajat. Jadi di sini ada 3 derajat, kita tulis dulu. Di bawah 0 adik-adik. Oh, berarti ini minus 3. Jadi kalau di bawah 0 itu adalah suhu minus. Karena ini kalau termometer gitu ya, 0 ada di sini. Yang di sana itu suhunya positif, 1, 2, begitu. Kalau yang di bawah 0, min 1, min 2, dan seterusnya begitu. Berarti kalau ini di bawah 0, berarti minus 3. Kemudian diturunkan. Nah, berarti ini minus, dikurangi ya. Dikurangi berapa? 15 derajat. Yang ditanya suhu pendingin sekarang adalah, nah ini tinggal kita jumlahkan. Seperti tadi kalau tandanya sama, ini kita tambah aja 18. Banyak minnya kan, yang min 15 ini angkanya lebih banyak, berarti hasilnya min 18. Hasilnya yang A. Oke, lanjut ke nomor 8. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 29 derajat. Kita tulis dulu 29 derajat. Setelah dihidupkan, suhunya turun. Turun ya adik-adik, berarti nanti dikurangi pasti. Turun 3 derajat setiap 5 menit. Kita tulis dulu. 3 derajat itu 5 menit. Nah, setelah 10 menit, yang ditanya setelah 10 menit. 10 menit, kita hitung dulu nih ya. 5 menjadi 10 itu dikali 2 kan. Nah, berarti di sini kita juga kalikan 2. 3 kali 2 berapa? 6 derajat gitu ya. Berarti tadi suhu setelah 10 menit, 29 tadi kan turun nih. Turunnya berapa? 6 derajat. Berarti dikurangi 6 derajat. Nah, udah tinggal kita hitung 29 kurangi 6 berapa? 23 derajat Celcius. Hasilnya yang A. Oke, kita ke nomor 9. Pada lomba matematika, nah ini sama mirip yang tadi ya, bla bla bla, ada yang benar, jawaban salah, tidak dijawab. Nah, soalnya kita tulis dulu, ada berapa soal? Oh, 75 soal. Nah, ini kita rinci dulu, dari 75 soal, 50 soal itu benar, berarti yang benar 50 soal. Kemudian yang tidak dijawab, nah ini yang tidak dijawab ya. Yang tidak dijawab ada 10 soal. Nah, berarti kita hitung yang salah dulu. Yang salahnya ada berapa? 50
tambah 10, 60. Berarti kalau 75 soal, yang salah ada 15, gitu ya. Jadi adik-adik kalau setiap soal itu pasti ada benar, salah, dan tidak dijawab, gitu ya. Dah, tinggal kita kalikan dengan skornya. Tadi kalau yang benar, skornya 2, berarti ini kita kalikan 2. Yang salah, skornya minus 1. Hati-hati ya, ini yang salah ada di sini. Kemudian yang tidak dijawab, skornya 0. Nah, ini kita masukkan 50 kali 2, 100. 10 kali 0, 0. Ini minus 15. Oke, kita langsung tambahkan aja. Kita hitung skor total. Berarti skor totalnya berapa? 100 dikurangi 15. Hasilnya 85. Jawabnya yang D. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 10. Suhu mula-mula sebuah ruangan adalah minus 5 derajat Celcius. Nah, ini kita tuliskan dulu, minus 5. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik. Adik-adik, tadi kalau naik itu ditambah ya. Naik menjadi 20 derajat. Oh, tadinya minus 5. Kemudian naik menjadi. Menjadi itu berarti suhu sekarang. Ya, yang ditanya besar kenaikan suhu pada ruangan tersebut. Nah, ini berarti beda sama yang tadi nih adik-adik. Oke, kita hapus dulu. Jadi, di sini kita gambarkan aja. Jadi, suhu mula-mula sebuah ruangan ya. Jadi, ini kalau ada termometer, suhu mula-mulanya itu minus 5. Ya, setelah penghangat dihidupkan, suhunya naik. Jadi, ini suhunya itu naik menjadi 20 derajat. Nah, yang ditanya besar kenaikan suhunya berapa? Nah, caranya gimana? Berarti kalau kalian mau hitung besar kenaikan suhu, itu sama aja dengan menghitung selisih. Selisih itu adalah angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Nah, 20 dengan minus 5, itu yang besar adalah 20-nya. Berarti ini kita hitung berarti 20 dikurangi angka yang kecil. Angka yang kecil minus 5, jangan lupa dikurung adik-adik. Gitu. Jadi hasilnya 20 ditambah 5. Jadi 25 derajat Celcius. Oke, kita lanjutkan ke nomor 11. Dari ramalan cuaca kota-kota besar di dunia tercatat suhu tertinggi dan terendah. Nah, ini ada Moskow, ya, ada Meksiko, ada Paris, kemudian ada Tokyo. Nah, di sini ada suhu terendah dan tertinggi. Yang ditanya perubahan suhu terbesar, berarti sama aja ini kita harus mencari selisih, ya, sama aja mencari selisih. Oke, kita kerjakan dulu tadi. Selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Tadi begitu ya adik-adik. Nah, kita mulai dari Moskow dulu. Oke, kita mulai dari Moskow. Yang besar kurangi yang kecil. Yang besar tentu aja yang tertinggi ini 18. 18 dikurangi. Hati-hati di sini terendahnya minus. Jadi kita kurung aja. Minus 5. Berarti 18 ditambah 5 ya. Hasilnya adalah 23 derajat, itu yang Moskow. Kemudian kita hitung yang Meksiko. Yang Meksiko terendahnya 17, tertingginya 34. Berarti 34 dikurangi min, enggak min ya, 17 bukan min 17. Jadi 34 dikurangi 17 gitu. Ini kita kurangi biasa aja hasilnya, jadi 34 kurangi 17 adalah 17 derajat ya. Kemudian kita ke Paris. Oke. Ke Paris ini suhu tertingginya 17 derajat dikurangi, hati-hati di sini suhu terendahnya minus ya. Minus 3, jangan lupa dikurung dulu. Jadi 17 ditambah 3. Ini 20 derajat berarti selisihnya. Kemudian Tokyo. Suhu tertingginya 25 dikurangi terendahnya minus 2, kita masukkan sini. Nah, ini berarti 25 ditambah 2, 27 derajat. Nah, di Moskow 23,
17 derajat, 20 derajat, 27 derajat. Berarti yang terbesar, di sini yang ditanya yang terbesar ya, itu perubahannya adalah Tokyo. Jadi yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Suhu udara di lereng Bromo pada pagi hari 30 derajat. Pada waktu yang sama, suhu di puncak Gunung Bromo minus 50. Yang ditanya selisih lagi. Oke, selisih itu berarti yang besar, itu yang 30 ini ya. Berarti 30 dikurangi bilangan yang lebih kecil. Hati-hati dikurung, jangan lupa, karena ini nanti jadinya plus gitu ya. Ditambah 50, hasilnya adalah 80 derajat. Jadi jawabnya yang B. Oke, kita lanjut lagi nomor 13. Di suatu daerah yang ada di ketinggian 3.500 di atas permukaan laut, ya, jadi ini kalau digambar, ini ada ketinggian 3.500 gitu ya. Suhunya minus 8 derajat. Jadi di sini itu suhunya minus 8 derajat. Nah, jika setiap naik 100 meter, suhunya berkurang 1 derajat. Setiap 100 meter, suhunya berkurang 1 derajat. Maka suhu di ketinggian 400. Kita disuruh cari di ketinggian 400. Ini suhunya berapa gitu. Ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Dari ketinggian 3.500 ke 400, ini ada selisih ketinggian berapa, Adik? Ini tinggal kita kurangi. 3.500 kurangi 400, itu ada selisih 3.100 meter gitu ya. Nah, 3.100 meter karena tadi setiap naik itu suhunya turun, setiap naik suhunya turun, makin naik makin turun. Berarti kalau di ketinggian 400 kita suhunya berarti malah naik nanti. Makin turun dia makin naik gitu ya. Naiknya berapa? Nah, ini kita cari. Tadi kalau 100 meter 1 derajat, berarti kalau 3.100 meter itu berapa derajat? Kita lihat di sini berarti tinggal kita kali 31 kan, berarti ini juga dikali 31, berarti 31 derajat. Nah, artinya di ketinggian 400 ini suhunya berapa? Minus 8 karena naik, ditambah 31. Jadi hasilnya adalah 23 derajat, yang B. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 14. Suhu dalam ruang tamu 23 derajat. Nah, ini di ruang tamu ya. Kita buat dulu ruang tamu. Itu suhunya 23 derajat. Suhu di dalam rumah ya, di rumah, itu ternyata 17 derajat lebih tinggi dari di ruang tamu. Tadi di ruang tamu 23, berarti di dalam rumah karena lebih tinggi kita tambah 17 derajat. Berarti di dalam rumah suhunya 40 derajat. Nah, kemudian suhu di dalam kulkas, nah, di sini di kulkas berapa ini? 28 derajat lebih rendah dari di ruang tamu, gitu. Berarti kalau lebih rendah kita kurangi ya. 28 derajat lebih rendah, berarti 23 dikurangi 28. Itu hasilnya berapa, adik-adik? Minus 5 ya, minus 5 derajat. Oke. Jadi, yang ditanyakan suhu di dalam kulkas. Berapa? Minus 5. Jawabnya yang C. Oke, lanjut ke nomor 15. Ibu memberikan uang pada Ani 50.000. Dan Ani membelanjakan uang tersebut 6.000 setiap hari. Gitu ya. Jika sekarang sisa uangnya 2.000, maka Ani telah membelanjakan uangnya selama berapa hari. Nah, tadi Ani dikasih ibu uang 50.000, sisanya tinggal 2.000. Berarti yang dibelanjakan berapa, adik-adik? Ah, iya pinter. Yang dibelanjakan berarti 50.000 dikurangi 2.000 kan. Berarti Ani yang dibelanjakan itu ada 48.000. Nah, setiap hari, ini ya, setiap hari dia membelanjakan 6.000. Jadi kalau total belanja 48.000 ya ini tinggal kita bagi 6 aja. 48.000 dibagi 6. Hasilnya
Ada 6.000 ya, maaf. Ya, 6.000 karena dia pembelajarannya 6.000. Jadi hasilnya adalah 8 hari. Jawabnya yang D.